Halo semuanya, izinkan saya pada saat ini hendak membagikan pengalaman saya melalui video terkait program pelatihan bersertifikat di dalam Stroke Science Batch 1 atau Batch 1 dengan pengajar atau trainer Dr. Dito Anurogo, Master of Science PhD kandidat, yang adalah seorang dokter, seorang dosen, penulis buku, dan seorang saintis yang banyak melakukan penelitian di bidang ini, dengan dimoderatori oleh Bapak Arwan, di mana training ini diselenggarakan oleh Esa Jonathan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dr. Maria Kristanti Sambuaga, Magister Biomedik, kekhususan onkologi. Saya adalah seorang dokter umum, sehari-hari menjadi dokter umum pada sore hari dan pada pagi hingga siang. Saya bekerja sebagai seorang dosen di bagian patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Saat ini saya hendak membagikan sedikit terkait garis besar materi yang diberikan pada program training bersertifikat kali ini. Pertama, kita disegarkan kembali mengenai definisi dari stroke menurut WHO ataupun National Stroke Association, dan juga diberikan pengetahuan terbaru terkait epidemiologi stroke. Kedua, kita juga belajar mengenai gejala-gejala stroke, jadi aspek klinisnya terkait gejala-gejala stroke, dan juga klasifikasi stroke, baik itu stroke hemorrhagic maupun non-hemorrhagic, serta faktor-faktor risiko dari stroke. Poin ketiga, kita juga mempelajari bagaimana studi-studi eksperimental secara in vivo terhadap stroke dengan menggunakan hewan coba. Selanjutnya, lebih dalam lagi, kita belajar mengenai aspek molekuler, mulai dari aspek genetik, dan juga selanjutnya aspek epigenetik. Ya. Kalau untuk genetik, jadi terjadi perubahan di mutasi akibat kerusakan DNA yang menyebabkan perubahan di urutan basa nukleotida. Nah, ini dikaitkan dengan stroke. Ya. Jadi bagaimana peran perubahan genetik, ya, baik karena mutasi ataupun karena polimorfisme terhadap patogenesis dari stroke. Ya. Nah, itu kita juga terus disegarkan kembali mengenai patogenesis dan mekanisme patofisiologi dari stroke, dan juga apa saja prinsip-prinsip dan mekanisme epigenetik yang mendasari perkembangan stroke. Ya, kalau epigenetik diantaranya modifikasi histon, kemudian metilasi DNA, dan juga misalnya peran dari microRNA. Ya, di mana walaupun pada aspek genetik ini tidak terjadi perubahan basa nukleotida, tapi terjadi perubahan misalnya dalam pengemasan materi genetik tersebut, ya, di dalam kromosom, yang mana hal ini juga akan terus berperan dalam perubahan ekspresi genetik. Dan itu kita juga belajar mengenai peran dari DNA mitokondria dalam perkembangan stroke. Nah, jadi DNA itu materi genetik yang lebih sering dikenal itu di inti sel, tapi sebenarnya peran di inti mitokondria juga punya materi genetik, ya. Lalu apa kaitannya, termasuk apoptosis, ya, yang diperankan oleh fase jalur intrinsik, ya, fase 9 jalur tersebut. Bagaimana peran DNA mitokondria dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang tak kalah menarik, ya, kita melihat dari perspektif farmakologi. Ya. Kemudian apa saja peran farmakogenetik ataupun aspek farmakogenomik dalam respon penderita stroke terhadap terapi yang diberikan. Jadi adanya varian-varian genetik juga ikut mempengaruhi respon seseorang terhadap pengobatan, terkecuali pada penata-rata stroke. Ya. Dan itu juga kita juga belajar mengenai peran dari sel punca dalam penata-rata stroke, terutama area penumbra, bagaimana dapat mungkin kita menyelamatkan area penumbra. Dan juga peran nanopartikel kayak liposom dalam penata-rataan stroke. Oke, jadi ini sangat menarik. Untuk yang lebih dalam, masih penasaran, silakan mengikuti trainingnya. Ya, jadi kita bisa lihat di
Instagramnya di Etos Management atau Etos Academy. Ada juga di Facebooknya. Pokoknya kalau masih penasaran ya harus ikuti ya, karena kita hanya bisa cerita dari sebenarnya. Yang pasti saya sangat merekomendasikan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang tertarik untuk mempelajari stroke, aspek sains dari stroke, ya, terutama aspek molekulernya, peran farmakogenetik dalam respon penderita stroke, ataupun bagaimana peran teknologi yang lebih advance ya, dan pertama, dan ini masih dalam untuk penelitian-penelitian terkait stem cell, peran nanopartikel, atau kalau emang tertarik silakan mengikuti training ini. Saya sangat merekomendasikan ya. Dan harapan dan impian kami sebagai peserta ya, kami dapat mengimplementasikan ilmu yang kami dapatkan uh, dalam kehidupan kita, dalam tanggung jawab saya. Misalnya kayak kebetulan saya sebagai dokter, bagaimana saya memberi edukasi kepada pasien terkait faktor risiko stroke. Ya, karena kalau untuk penaksaran ya, untuk awal ya dokter umum harus bisa ya, tapi untuk apa namanya, untuk masalah sangat akut ya, misalnya sangat untuk kondisi emergensi, harus segera dirujuk karena ini kan ranahnya dokter spesialis saraf ya, seorang neurolog. Ya, tapi untuk aspek edukasi ya, kita semua dokter harus bisa memberi edukasi terhadap pasien, terutama terkait faktor risiko ya, supaya pasien jadi bisa memodifikasi faktor risiko yang masih bisa modifikasi gaya hidup ya, untuk mencegah. Dan yang selanjutnya, atau kalau yang sudah terlanjur stroke, jangan sampai terjadi stroke yang kedua kali, episode kedua atau ketiga selanjutnya. Edukasi juga terhadap keluarga pasien. Kemudian juga sebagai dosen, saya juga mengharapkan ilmu ini saya bisa terapkan dalam mengajar. Memang saya sendiri juga mengajar neuropatologi, jadi kalau untuk yang seperti epigenomik dan juga genetik ya, dan peran dalam mitokondria, lebih saya senang ya. Jadi lebih dalam lagi saya mengetahui peran-peran aspek molekuler ya. Dan kita terus harus belajar, saling mengisi, sehingga semakin lama semakin maju kita. Dan ketiga, harapan saya 10 tahun ke depan ya, saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dalam melakukan penelitian-penelitian terkait aspek molekuler dan stroke, ya, baik di ranah patogenesisnya ataupun di ranah farmakogenetiknya ya. Oke. Oke, jadi kesan dan pesan saya luar biasa. Saya mengharapkan pesan saya ya, disegarkan kembali yang banyak hal juga yang kebetulan karena saya juga pengajar neuropatologi, jadi sudah tahu. Tapi kalau untuk yang epigenomik itu menarik sekali. Ya. Epigenomik dan juga peran DNA mitokondria itu sama sekali buat saya. Terima kasih bagi para pengajar, para moderator, dan semua yang terlibat dalam training ini. Dan juga untuk pesan saya, mungkin harus publikasinya harus lebih giat lagi. Jujur saya juga baru tahu. Pertama kali tahu itu mengikuti training ini baru sekarang ya. Katanya agak terlambat juga ya, seandainya lebih tahu lebih dulu ya. Jadi mungkin sosialisasi harus lebih digalakkan sehingga semakin banyak masyarakat yang teredukasi, baik dalam hal pengetahuan terhadap stroke maupun bidang-bidang lain. Karena ternyata di esas manajemen itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Oke. Jadi terima kasih untuk esas manajemen, terima kasih untuk Dr. Dito Anurogo dan juga Bapak Arwan, dan juga Anurogo Master of Science PhD kandidat, dan juga Bapak Arwan sebagai moderator. Dan terima kasih untuk ilmu yang dibagikan, dan semoga sukses selalu untuk esas manajemen. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam sehat selalu dan tetap selamat, tetap semangat dalam belajar dan menimba ilmu. Sukses semuanya. Amin.